Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi pra-menulis, proses menulis, dan pasca menulis karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setio Adi Wicaksono dengan NIM 4201421068, Anissa Pradita Yulianti dengan NIM 4201421067, Aska Nabila dengan NIM 4201421100, Dwi Maulina Sari dengan NIM 4201421098, dan Eka Watining Tias dengan NIM 5111421004. Yang pertama adalah tahap pra-menulis karya ilmiah. 1 adalah pemilihan topik. Pemilihan topik berkaitan dengan pemilihan apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dan pembahasan dalam tulisan. Topik itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni pengalaman, pengamatan, pendapat, penalaran, bacaan, dan khayalan. Topik-topik karya ilmiah biasanya banyak bersumber dari pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Dalam memilih topik karya ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. A. Topik yang akan dipilih sebaiknya menarik untuk dikaji. B. Topik yang akan dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. C. Topik yang dipilih sesuai dengan minat serta keahlian penulis. D. Topik yang akan dikaji hendaknya memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan atau yang berkaitan dengan profesi. Beberapa unsur agar topik bisa menarik. Yang pertama, merupakan masalah yang menjadi concern atau menyangkut persoalan bersama. Yang kedua, merupakan jalan keluar dari suatu persoalan yang sedang dihadapi. 3. Mengandung diskursus atau konflik pendapat. Keempat, merupakan isu yang sedang ramai. Yang kelima, masalah yang dikaji bisa diselesaikan dalam waktu yang disediakan. Pembatasan topik. Topik yang terlalu luas seringkali membuat penulis kesulitan. Cakupannya pun terkesan belum terfokus pada satu bidang kajian. Oleh karena itu, kita perlu membatasinya. Pembatasan topik, makalah dapat dilakukan dengan menggunakan diagram pohon, diagram akar, ataupun diagram jam. Diagram pohon atau tree diagram adalah satu-satu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Seperti namanya, diagram pohon berbentuk seperti pohon yang memiliki satu batang dahan yang mencabang 2 atau lebih. Hal ini dapat membantu kita dalam menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks ataupun mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran pada suatu permasalahan yang kita hadapi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyiapkan diagram pohon atau tree diagram. Yang pertama, tuliskan topik yang ingin dibahas. Contohnya seperti permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, kembangkan topik tersebut dengan menanyakan pertanyaan selanjutnya seperti apa penyebab masalah ini terjadi, mengapa hal ini bisa terjadi, dan lain sebagainya. Gunakan pertanyaan apa dan mengapa. Yang ketiga, kembangkan semua kemungkinan pertanyaan dan jawabannya hingga menemukan solusi ataupun akar permasalahannya. Yang keempat, lakukan pemeriksaan ulang diagram pohon tersebut apakah semua yang tertulis diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dan apakah cukup untuk menemukan akar permasalahannya. Berikut adalah contoh diagram pohon atau tree diagram. Yang ketiga, tahap menulis pra-ilmiah yang ketiga adalah rumusan judul. Judul makalah harus bermakna lugas, bukan kias. Syarat rumusan judul karya ilmiah ialah sesuai dengan topik, singkat, bentuk frasa, dan lugas. Judul yang kita rumuskan tidak boleh menyimpang dari topik terpilih. Selanjutnya, dalam merumuskan judul, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Judul yang dibuat juga harus menarik, mengikat perhatian, dan membangkitkan
Semangat rasa ingin tahu pembaca. Cara agar judul terlihat menarik. Yang pertama, gunakan judul yang digunakan harus logis. Logis yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik. Dalam pembuatan judul, ada baiknya untuk menempatkan kata-kata yang unik dan semenarik mungkin sehingga pembaca akan sangat penasaran untuk membacanya. Yang ketiga, judul berbentuk frasa. Judul yang baik dan bagus ialah yang berbentuk frasa. Yang keempat, penulisan judul yang sesuai PUEBI. 4. Penyusunan kerangka. Pada hakikatnya, kerangka karangan adalah perincian dan pengaturan gagasan-gagasan yang akan dikembangkan dalam kerangka berdasarkan hasil rumusan topik. Berdasarkan detail rincian yang dibuat, kerangka karangan dapat dibedakan menjadi kerangka karangan non-formal dan kerangka karangan formal. Kerangka karangan non-formal merinci gagasan secara sederhana dan kasar atau global, sedangkan kerangka karangan formal merinci gagasan secara rumit dan detail sampai ke sekecil-kecilnya. Selain bertujuan agar dalam proses penulisan tidak melebar dari topik, kerangka juga mempermudah proses penulisan alur dan mengembangkan tulisan hingga terperinci, sehingga saat sedang menulis dan ide muncul, kita dapat mengetahui di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan. Beberapa pola penyusunan kerangka karangan yang baik dan teratur adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Sebab itu, susunan alamiah itu didasarkan pada ketiga atau keempat dimensi dalam kehidupan manusia. Atas bawah, melintang menyeberang, sekarang nanti, dulu sekarang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, susunan alamiah dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama urutan waktu atau urutan kronologis. Urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Yang kedua, urutan ruang atau spasial. Landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Urutan ini biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Yang kedua, pola logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu ciri yang intern dalam materinya, tetapi kiat dengan tanggapan penulis. Tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Macam-macam urutan logis yang dikenal adalah yang pertama urutan klimaks dan antiklimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Yang kedua, urutan umum khusus. Dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. Yang ketiga, urutan kausal. Mencakup dua pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Pada pola pertama, suatu masalah dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah atau dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. Contoh topik krisis moneter melanda tanah air. Yang keempat, urutan pemisahan masalah. Dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Uraian yang mempergunakan landasan pemecahan masalah terdiri dari tiga bagian utama, yaitu penyebab suatu masalah, deskripsi mengenai masalah, dan alternatif-alternatif untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Yang kelima, melakukan studi pustaka. Setelah kerangka ditentukan, penulis bisa melakukan studi pustaka dengan mencari berbagai jurnal, disertasi, manuskrip, ataupun makalah yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan suatu karya ilmiah. Tahap penulis karya ilmiah. Tiap penulis melalui tahapan yang berbeda-beda dalam proses menulis.
Beberapa tahapan logis perlu dilalui untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Dalam proses penulisan, tahapan-tahapan itu biasanya tidak ditempuh secara linier atau berurutan, melainkan melompat-lompat dari satu tahapan ke tahapan lain. Saya Dwi Molinasari dengan nomor induk mahasiswa 42014211098 dari Prodi Pendidikan Fisika akan melanjutkan materi tentang proses menulis karya ilmiah. Ada beberapa tahap dalam proses menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama ada menulis daftar isi. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi karya ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab tertentu. Di dalam daftar isi tertera urutan bab, subbab, dan anak subbab yang disertai dengan nomor halaman. Penulisan daftar isi akan jauh lebih mudah jika menggunakan pengaturan yang tersedia di dalam perangkat lunak. Yang kedua ada menulis pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam karya ilmiah yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan diteliti, di mana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, di dalam bab pertama karya ilmiah memuat yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Selanjutnya, yang pertama ada membuat latar belakang. Latar belakang masalah sudah menjadi bagian utama penelitian, yang bertujuan supaya yang membaca memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Dalam isi latar belakang berkaitan dengan esensi idealis masalah, fakta masalah, data, analisis, solusi, serta state of the art, penelitian terdahulu yang memperkuat masalah yang perlu dilakukan. Yang kedua ada membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi bagian terpenting dari penelitian yang melingkupi apa yang akan diteliti serta dikaji dari karya ilmiah yang kita buat. Merumuskan masalah dibuat dengan menghadapkan sebuah hal yang ideal terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Maka yang harus diperhatikan ialah memperhatikan apa yang akan dibuat serta dilakukan untuk dipecahkan masalahnya. 3 hal yang paling penting untuk merumuskan masalah adalah apa, mengapa, dan bagaimana. 3 kata tersebut sudah mewakili apa yang akan dicari serta dibongkar. Yang ketiga ada merumuskan tujuan. Tujuan penelitian merupakan hal yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dalam atau dengan kalimat pernyataan atau bentuk deklaratif. Tujuan lebih spesifik atau konkret dibandingkan dengan perumusan masalah yang masih bersifat abstrak. Yang selanjutnya, yang keempat ada manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan apa manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti yang lebih luas. Yang ketiga, menulis landasan teori. Landasan teori merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, yang keempat ada menyusun metode penelitian. Uraian penelitian dilaksanakan sampai pada pengecekan keabsahan hasil penelitian. Hanya hal-hal pokok yang disajikan. Uraian rinci tentang penelitian tidak perlu diuraikan. Inti dan isi metode adalah bagaimana data dikumpulkan, sumber data, dan bagaimana proses analisis data. Yang kelima ada menulis hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya adalah deskripsi data yang berisi tentang uraian data yang diperoleh. Deskripsi data dapat disajikan dalam statistik deskriptif, distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik, nilai rata, dan lain sebagainya. Sedangkan pembahasan merupakan bagian yang menguraikan apakah hipotesis terdukung atau tidak terdukung oleh teori dan bukti ilmiah yang disertai dengan penalaran logis. Dan yang keenam ada menyusun simpulan. Simpulan adalah hasil penelitian dijelaskan dengan singkat, tepat, dan terkait langsung dengan
rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Simpulan menjawab tujuan penelitian dan merupakan ringkasan temuan penelitian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses penulisan karya ilmiah yang ketujuh adalah menulis daftar pustaka. Daftar pustaka memuat seluruh dan berbagai jenis pustaka yang diacu dalam penelitian. Penjelasan secara khusus dan detail untuk penulisan daftar pustaka yang diambil dari berbagai jenis sumber dapat dilihat pada bagian penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedelapan adalah menyertakan lampiran. Lampiran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan pembimbing dan kebutuhan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pasca menulis karya ilmiah. Tahap pasca menulis ini adalah tahap penyuntingan yang dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Tahap penyuntingan ini bertujuan untuk melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Dalam penyajian karya ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama dari segi kerapian dan kebersihan, yang kedua tata letak atau layout, unsur-unsur format karya ilmiah, misalnya halaman depan, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki, dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai PUEBI. PPT dari kelompok kami ini diambil dari sumber-sumber yang telah tercantum pada layar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.